Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di Liga 1 antara Barito Putra versus Persija Jakarta yang berakhir untuk kemenangan Persija dengan skor 0-1. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Persija Jakarta berada di peringkat nomor 4 dan Barito Putra untuk sementara berada di peringkat nomor 17. Dan dengan kemenangan ini juga berarti untuk 5 kalinya secara berturut-turut Persija Jakarta mampu meraih kemenangan. Dan menurut saya ini adalah track record yang impresif karena kita tahu bahwa Persija Jakarta musim ini dilatih oleh pelatih baru yakni Thomas Doll yang kita sama-sama tahu bahwa belum memahami peta kekuatan dari tim-tim lawan yang juga berkompetisi di Liga 1. Tapi setelah kalah di pertandingan pertama lawan Bali United, kita bisa melihatlah bahwa Persija Jakarta bisa menemukan bentuk permainan mereka sesuai dengan konsep dari Thomas Doll, sehingga mereka bukan saja bisa menang 5 kali secara berturut-turut, tapi Persija juga merupakan salah satu tim yang sedikit kemasukan gol. Di salah satu konten tentang Persija Jakarta yang saya upload di channel YouTube Triple B, saya lupa lah ada salah satu konten yang saya muat tentang Persija mulai musim lalu, bahwa saya menjelaskan salah satu masalah dari Persija Jakarta itu musim lalu adalah di lini pertahanan. Persija terlalu banyak kemasukan gol. Jika Persija terus-menerus kemasukan gol, tentu akan sulit bagi mereka untuk bersaing di papan atas. Dan ternyata memang itu yang terjadi, sehingga Persija Jakarta tidak bisa bersaing di papan atas musim lalu. Memang ini masih awal musim kan teman-teman, baru 9 pertandingan yang dimainkan Persija Jakarta. Tapi terlihat di awal musim ini, bentuk permainan dari Persija Jakarta juga mengandalkan kekuatan di lini pertahanan mereka. Memang Thomas Doll memakai formasi mengandalkan 3 center back. Tapi teman-teman perlu memahami juga bahwa 3 center back ini juga didukung oleh 2 wing back yang senantiasa ikut menyerang tapi kemudian tidak lupa untuk ikut bertahan agar tidak ada ruang yang terbuka di lini pertahanan dari Persija Jakarta. Jadi itu dulu yang pertama-tama teman-teman perlu memahami bahwa memakai 3 center back ini bukan berarti 3 center back tersebut bekerja sendirian, tapi mereka dapat bala bantuan dari 2 wingback. Maka itu Persija Jakarta juga sudah cukup banyak mencatat clean sheet. Jika saya tidak salah, 4 kali dari 9 pertandingan. Jika saya salah ya silakan kalian koreksikan, ada kolom komentar di bawah konten ini. So kita bisa melihat sekarang para pemain dari Persija Jakarta bermain dengan disiplin yang tinggi untuk memainkan bola, untuk mengalirkan bola dari satu pemain ke pemain lainnya mulai dari lini pertahanan. Kemudian ketika kehilangan bola, mereka akan melakukan pressing. Ketika para pemain tim lawan menguasai bola, maka para pemain dari Persija Jakarta akan melakukan high pressing untuk mencegah mereka bermain secara kreatif. Memang para pemain tim lawan masih bisa menyusun serangan ke pertahanan dari Persija Jakarta, dan itu wajar saja. Bahkan Andri Tani banyak melakukan save. Kenapa saya katakan wajar? Karena ini masih awal. Sebetulnya permainan dari Persija Jakarta belum matang. Kenapa saya katakan belum matang? Karena beberapa kali juga para pemain Persija Jakarta itu bisa kehilangan bola. Apakah itu ketika menyerang, atau ketika bertahan, atau ketika memproses serangan di lini tengah. Dan lagi-lagi saya ulangi, itu wajar. Karena para pemain ini belum terbiasa bermain mengandalkan passing. Jadi yang pertama-tama perlu dilakukan adalah passing dulu. Bola itu jangan asal nendang, tapi perlu dipas. Kemudian setelah pas, apa yang dilakukan? Perlu melakukan pergerakan untuk bisa support rekan yang lain. Dan jika support itu bisa mereka lakukan, maka tentu aliran bola akan rapi. Seperti yang kita bisa melihat dalam beberapa pertandingan terakhir dari Persija Jakarta. Memang di awal kan sulit para pemain mengandalkan passing. Dan kita tahu sebelumnya juga ada masalah dari stamina para pemain. Karena gak gampang loh teman-teman. Main passing, bergerak, kehilangan bola, pressing juga bukan untuk melakukan pelanggaran, untuk menutup ruang gerak dari para pemain tim lawan. Nah, kira-kira seperti itulah permainan atau konsep permainan dari Thomas Doll. Sehingga Persija Jakarta sekarang terlihat solid di pertahanan, kreatif dalam urusan menyerang karena ada passing yang mereka lakukan, dan juga efektif untuk bisa mencetak gol.
Memang masih ada masalah lainnya, yaitu dari finishing. Karena seharusnya Persija itu bisa menang lawan Persikabo kan, karena banyak peluang. Ternyata mereka imbang. Tapi setelah itu mulai recover, mulai menang terus-menerus. Nah, di pertandingan kemarin malam kita bisa melihat bahwa para pemain dari Persija Jakarta tidak lelah untuk fokus pada permainan mereka. Karena meskipun Persija Jakarta mendapatkan banyak peluang di pertandingan kemarin malam, tapi it was not an easy game. Pertandingan kemarin malam itu sama sekali tidak mudah, teman-teman, bagi para pemain Persija. Karena mereka menghadapi sebuah tim yang punya motivasi untuk meraih kemenangan dengan kesulitan mereka sejauh ini untuk bisa mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif. Kita tahu Barito Putra lagi sulit meraih kemenangan, sehingga tentu para pemain mereka punya motivasi untuk mengalahkan salah satu tim kuat yang berkompetisi di Liga 1, sehingga para pemain dari Barito bermain agresif. Walaupun para pemain Persija mendapatkan banyak peluang, tapi juga tidak begitu mudah mereka menciptakan peluang-peluang tersebut. Karena ada sistem permainan yang mereka bangun, sehingga mereka bisa menciptakan peluang-peluang tersebut. Jadi saya melihat selain juga finishing dari para pemain Persija yang tidak begitu baik di pertandingan kemarin malam, karena mereka gagal menyelesaikan banyak peluang, tapi juga jika bukan karena Aditya Harlan dan Renan Alves, mungkin Persija bisa menang dengan skor yang telak. Tapi kan pada intinya mendapatkan kemenangan dan juga 3 poin. Nah, kembali ke permainan kemarin malam, kita bisa melihat bahwa para pemain dari Barito Putra di awal, di menit-menit awal itu, menerapkan high line of pressing. Mereka press para pemain Persija yang berada di pertahanan. Tapi sebaliknya para pemain Persija juga tidak mau kalah, sehingga mereka melakukan counter press. Dan ternyata dengan counter press tersebut, para pemain Persija lah yang berhasil melakukan high pressing. Karena baik Hanif Syabandi, Hansa Muyama, dan juga Kudela maju hingga ke lini tengah. Dan itu memungkinkan mereka untuk terus-menerus melakukan passing. Seharusnya Kremenchik sudah mencetak gol di menit-menit awal kan. Kita lihat tendangannya ternyata terkena wajah dari Aditya Harlan. Kemudian Kremenchik lagi mendapatkan peluang. Rio Fahmi mendapatkan peluang. Rico Simanjuntak mendapatkan peluang. Hanno Berens mendapatkan peluang. Ada banyak peluang dari Persija di babak pertama yang sayang tidak bisa mereka konversikan, terlepas juga dari finishing mereka yang tidak baik. Juga seperti yang tadi saya jelaskan, performa dari Aditya Harlan lagi on fire. Dan kemudian saya melihat bahwa Thomas Doll ini bisa memahami kesulitan bagi timnya, sehingga dia melakukan pergantian pemain yang akhirnya terbukti bisa membawa Persija Jakarta meraih kemenangan. Masuknya Ricky Cawor menggantikan Rico bukan berarti Rico permainannya buruk, enggak. Tapi Rico tampak jelas selalu dikawal oleh 2 pemain Barito, sehingga sulit bagi dia untuk bisa lepas kawalan tersebut. Beberapa kali dia bisa lepas, tapi tidak selalu. Itu tentu juga menyulitkan para pemain Persija untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Yang dipilih adalah Ricky Cawor. Kemudian Taufik Hidayat masuk menggantikan Abimanyu. Ketika Taufik mulai bermain di depan, berarti Hanno Berens pindah ke tengah, dan Hanno Berens bisa menjaga kedalaman dari lini tengah. Dan kita bisa melihat beberapa kali para pemain Persija bisa menguasai bola lebih dari 1 menit. Saya siaran pertandingan ini kan kemarin malam, teman-teman. Dan beberapa kali pada saat siaran saya jelaskan, bahkan saya hitung, sampai 19 kali passing loh para pemain Persija itu lakukan, satu di antara lainnya. Sampai mereka bisa membuka pertahanan dari Barito. Nah, ini sudah merupakan bukti bahwa para pemain dari Persija itu fokus pada game plan dari pelatihnya. Seperti yang berkali-kali saya katakan, jika para pemain tidak bisa memahami game plan dari pelatihnya, ya jangan harap tim tersebut bisa meraih kemenangan secara konsisten. Bisa menang 1-2 pertandingan, tapi setelah itu jeblok lagi. Nah, ketika para pemain ini paham bahwa mereka mau tidak mau perlu mengikuti game plan tersebut agar bisa meraih kemenangan, mereka paham itu, mereka jalankan itu, baru bisa terlihat hasilnya. Jadi permainan itu seharusnya tidak perlu indah atau atraktif, tapi permainan itu harus benar. Ikutin taktik dari pelatih. Jadi saya melihat juga disiplin dari para pemain Persija sudah berubah. Saya melihat musim ini luar biasa mereka disiplinnya mengikuti game plan dari pelatihnya, dan mereka bisa paham game plan-nya. Kan nggak seperti musim lalu yang ditangani oleh mantan asisten dari Antonio Conte ya, Alessio ya. Nah, ketika Alessio menangani Persija kan kita lihat kayak gak nyambung gitu permainan dari Persija, tapi ini kan nyambung. So then Persija bisa mencetak gol, kita melihat proses serangan dari belakang yang dibangun, dan saya hitung kalau nggak salah itu 10 kali atau 11 kali passing, sampai akhirnya Kremenchik bisa mencetak gol. Hanif memberikan bola ke Ricky Cawor. Ricky Cawor kita tahu punya skill individu yang baik, pertukaran passing dengan Kremenchik, dia bergerak,
Taufik bergerak, nah itu yang saya katakan passing dan bergerak. Taufik bergerak, Cawar bergerak, Kremenchik tidak berhenti bergerak. Jadi ketika Ricky Cawar tampaknya coba untuk memberikan bola kepada Taufik Hidayat, tapi ketika itu miss, ada Kremenchik yang bisa melakukan finishing. Kremenchik memang mendapatkan banyak peluang di match ini teman-teman. Dan akhirnya dia bisa mencetak gol kelima dari Kremenchik yang kita tahu sebelumnya dia sulit mencetak gol. Dan sekarang dia sudah mulai reguler mencetak gol. Dan terlihat bahwa para pemain Persija kembali ngepres para pemain Barito agar mereka tidak bisa bangkit. Sebetulnya Barito bermain agresif. Barito coba untuk bermain menyerang, tapi mereka tidak bisa keluar dari counter press para pemain Persija. Dan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh para pemain Persija, jangan terlalu lama menguasai bola. Tuh satu kali Kudela kehilangan bola tuh, hampir Renan Alves menciptakan peluang jika Andri Tani tidak keluar menghalau bola tersebut dengan kakinya. Andri Tani hanya melakukan 2 save. Nah, itu sudah bukti bahwa sulitnya bagi para pemain Barito mempenetrasi pertahanan dari Persija Jakarta. Satu dari Rizky Pora dan kedua dari Buyung Ismo. Dan secara keseluruhan Persija mendapatkan 8 peluang emas, teman-teman. Jadi ya terlihat meskipun main away, mereka bisa bermain dengan konsep permainan yang sama. Ada banyak pemain yang absen, betul kan? Di lini pertahanan Ferrari tidak bisa bermain karena akan bermain bagi timnas U19. Hanif bermain sangat baik. Di lini tengah, Reski Fandi, not bad. Dia menjadi breaker. Dia melakukan tugasnya, nggak banyak menyerang, tapi terus dia press para pemain Barito yang coba untuk mengandalkan skill individunya. Abdullah Yusuf Helal absen, tapi tetap Persija masih bisa mencetak gol. Nah, ini yang berkali-kali saya katakan bahwa bagi sebuah tim, yang penting adalah konsep permainan dari pelatihnya. Jadi jika ada pemain yang absen, ya tim tersebut masih bisa bermain secara benar dan mendapatkan hasil akhir yang positif. Dan itu yang sekarang sedang terjadi di Persija. Oke, so memang kita bisa melihat sekarang Persija sudah bisa meraih kemenangan 5 kali berturut-turut. Seperti yang saya selalu katakan bahwa ini masih awal musim, tapi ini adalah start yang baik dan sudah lama Persija tidak menang di kandang Barito. Kalau nggak salah terakhir kali Persija menang itu pada bulan Februari tahun 2014 dan sekarang mereka bisa kembali meraih kemenangan di kandang Barito. Sebelumnya juga sudah lama nggak menang di Malang. Setelah 19 tahun mereka bisa menang di Malang. Ya memang sih ada beberapa rekor yang berhasil dipecahkan Persija sekarang setelah dilatih oleh Thomas Doll. Tapi selain itu yang perlu kita pahami bahwa permainan dari Persija memang sudah berubah ya, beda jauh dari musim lalu dan mereka bermain passing, kombinasi antara 3-4 pemain. Ya tinggal para pemain perlu menjaga konsistensi mereka dalam performa mereka karena performa pemain juga sangat diperlukan teman-teman. Jika mereka terus-menerus bisa menjalankan konsep permainan dari Thomas Doll, maka saya pikir ya Persija akan mendapatkan konsistensi dalam meraih hasil-hasil akhir yang positif dan memang baru 9 pertandingan, perjalanan masih jauh. Perjuangan akan semakin berat. Akan nanti ketemu tim-tim yang kuat juga. Next match kalau nggak salah lawan Madura United kan itu juga berat tentunya. Nggak ada pertandingan yang gampang teman-teman di Liga 1. Jadi para pemain dari Persija perlu fokus dan juga tentunya para pemain dari tim-tim lain juga harus fokus karena ini adalah kompetisi yang sangat amat ketat, sulit sekali untuk diprediksi. But for now, performa dari Persija Jakarta tentu sudah menarik perhatian kita semua. Bahkan kemarin malam setelah Persija menang, bergejolak juga tuh ya sosial media. Sampai akun Twitter dari Persija Jakarta dihack ya. Siapa tuh yang hack? Yang lagi rame itu ya? Enggak lah, mungkin ada orang lain ya. Jadi kita tunggu saja nanti pertandingan selanjutnya dari Persija Jakarta dan juga tim-tim lainnya akan semakin seru teman-teman. Dan pernah saya jelaskan di salah satu konten dari Triple B bahwa musim ini Liga 1 persaingannya akan semakin ketat di papan atas dan lebih ketat lagi di papan bawah untuk bisa terhindar dari degradasi. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.